Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi vonis terhadap Harvey Muiz terdakwa korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Menurut Mahfud, vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan ke Harvey Muiz sangat tidak adil. Untuk tindak pidana ekonomi. Mahfud MD mengatakan bahwa vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah yang dijatuhkan terhadap Harvey Muiz menusuk rasa keadilan di Indonesia. Padahal dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang dilakukan Harvey merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah. Bukan potensi merugikan keuangan negara. Mahfud juga menyebut bahwa uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah hanya senilai 0,007% dari dakwaan merugikan negara. Keuangan negara maksud kami sebesar 300 triliun rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Ditambah satu denda 1 miliar. 250 miliar dari 300 triliun itu berapa? 0,007%. 0,007%. Nggak sampai separuh. Nggak sampai setengah. Isak tangis Elizabeth, calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta tak terbendung usai mengetahui tiket pesawat yang dibelinya melalui situs jejaring sosial ternyata palsu. Korban hendak pulang ke Medan, Sumatera Utara lantaran orang tuanya meninggal membeli tiket pesawat di media sosial. Dirinya bahkan melakukan pembelian hingga 2 kali dengan kerugian mencapai 6,5 juta rupiah. Kepergian atau kepulangan ibu ini ke Medan adalah dalam rangka untuk melayat karena ibu yang bersangkutan meninggal dunia. Sehingga pada hari Selasa pagi yang bersangkutan mencoba mencari tiket untuk Medan, kemudian sudah melakukan transfer kepada rekening yang dituju, tetapi kemudian tiket itu fiktif. Mengetahui hal ini, pihak Polresta Bandara Soekarno-Hatta berinisiatif membelikan tiket untuk korban lantaran korban sudah kehabisan uang akibat tertipu. Dan banyak terima kasih buat Kapolres yang sudah membantu saya bisa kembali ke Medan. Saya sangat mengapresiasi bapak-bapak polisi yang sudah membantu saya yang ditimpa kemalangan. Saya sangat bangga dengan Kapolri sudah menunjukkan kepada saya masyarakat yang lagi kesusahan, ternyata bapak-bapak Kapolri membantu saya. Terima kasih banyak Bapak Kapolres dan semua pihak yang sudah membantu saya pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Kasus penipuan tiket palsu kini tengah diselidiki Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan pelaku kini dalam pengejaran polisi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Di masa liburan Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen, Jakarta masih dipadati ratusan calon penumpang pada Kamis malam.
Hari ini tercatat sebanyak 24.056 penumpang melakukan perjalanan melalui stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sejumlah penumpang mengaku memilih berangkat pada hari ini karena alasan pekerjaan dan menghindari kepadatan penumpang. Diketahui tiket kereta api jarak jauh kini telah terjual 59,4% dan dengan total 821.975 tempat duduk yang disediakan selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, pada Kamis malam, ruas tol Jakarta Cikampek menuju arah Cipali terpantau kondusif. Tidak ada ketersendatan kendaraan. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi dan sejumlah bus antar kota. Begitu pula untuk arah sebaliknya, arus kendaraan dari arah tol Cipali menuju Jakarta terpantau lancar. Dan hingga malam ini pemirsa tercatat kenaikan yang cukup signifikan. 26.213 kendaraan meninggalkan Jakarta menuju arah tol Cipali dan Trans Jawa. Sementara itu arah sebaliknya 18.600 kendaraan dari tol Cipali menuju Jakarta. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat pada malam hari meski tidak sebanyak hari-hari sebelumnya. Meski terpantau lancar, Jasa Marga tetap memberlakukan sistem kontraflow yang mulai diterapkan pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Ya, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat situasi terkini dari pantauan CCTV NTMC Polri, yakni kita akan awali dari kawasan Puncak Bogor, kemudian Paster Bandung Jawa Barat, dan Malioboro Yogyakarta, kemudian juga Bali. Seperti Anda bisa lihat pemirsa, di kiri atas layar kaca Anda adalah ini di kawasan Cisarua Bogor Jawa Barat, di mana kawasan Cisarua ini kita lihat terpantau ramai lancar dari kedua arah, baik itu menuju ke arah Cianjur, Bandung, Sukabumi, dan juga arah sebaliknya menuju arah Jakarta terpantau ramai lancar, tetapi juga harus diperhatikan jam-jam kepadatan. Kemudian kita beralih ke sisi kanan di layar kaca Anda adalah Simpang Dago Jawa Barat di Kota Bandung, di mana ini juga menjadi simpul kemacetan biasanya di hari liburan, tapi kita lihat saat ini kondisinya sudah mulai ramai lancar. Di atas Jembatan Pasopati juga terpantau ramai lancar. Kita beralih pemirsa, di gambar kiri bawah adalah kawasan Malioboro Yogyakarta. Ini terpantau ramai pemirsa, ini memang di musim liburan Malioboro menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Kita lihat baik pejalan kaki maupun kendaraan juga masih terpantau padat di sini meskipun tidak begitu ramai, tapi masih terpantau keramaian di kawasan Malioboro Yogyakarta. Dan kita beralih ke gambar di kanan bawah layar Anda adalah Simpang Tohpati Bali yang terpantau lengang baik dari segala arah. Kemudian Bali juga menjadi salah satu destinasi favorit, tetapi kita lihat memang situasinya sudah mulai landai. Pemirsa, belasan joki penunjuk arah yang ada di kawasan wisata Puncak Jawa Barat diamankan polisi. Polisi mengamankan sejumlah joki dan tukang parkir liar sebagai buntut insiden pemerasan dan penganiayaan terhadap wisatawan. Pasca insiden penganiayaan wisatawan oleh joki dan tukang parkir liar di kawasan Megamendung, Puncak, Jawa Barat, belasan joki diamankan petugas gabungan pada Kamis siang. Razia ini dilakukan setelah viral di media sosial seorang wisatawan asal Jakarta yang mengalami kekerasan di jalan alternatif Megamendung oleh oknum joki ataupun tukang parkir liar yang meminta bayaran dengan harga yang merugikan wisatawan. Belasan joki dan juru parkir liar yang ada di jalur alternatif wilayah Kecamatan Megamendung diamankan, lalu dibawa ke kecamatan untuk pembinaan. Hal ini dilakukan untuk memberi rasa aman dan nyaman wisatawan saat libur Nataru di kawasan Puncak. Sebagai bentuk tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kapolsek, yaitu beberapa hari kebelakang ada kejadian joki sama pengeroyokan terhadap pengunjung atau pengunjung wisata di wilayah kami. Tapi alhamdulillah waktu kejadian tersebut Pak Kapolsek langsung melakukan sebuah tindakan baik yang joki maupun yang melakukan pengeroyokan.
Dalam razia ini, para joki diberi arahan agar selalu menghormati tamu atau wisatawan dan tidak membuat masalah dengan hukum. Jika terbukti, pihak kepolisian tidak segan untuk memproses para joki secara hukum. Adapun yang diamankan sekarang, kalau memang nanti hasil kita interogasi, ada perbuatan melawan hukum, tindak pidana, kita tindak lanjuti. Namun demikian, apabila ini tidak ada, kita pembinaan. Saya yang jelas nggak mau ada lagi di wilayah Megamendung, mau calo, mau joki nggak ada lagi. Sebelumnya dalam waktu sepekan, terjadi insiden yang membuat wisatawan resah oleh para joki jasa penunjuk arah. Mulai dari meminta tarif yang fantastis sebesar Rp850.000 hingga wisatawan lain yang mendapat perlakuan kekerasan oleh juru parkir liar. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah kecelakaan lalu lintas terjadi di masa liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Bahkan di Purwakarta, Jawa Barat, kecelakaan maut yang melibatkan sebuah bus pariwisata dan sebuah truk mengakibatkan 2 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. Minibus berpenumpang rombongan siswa sekolah dasar asal Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, mengalami kecelakaan tunggal di daerah Jalan Poros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Warga setempat bersama aparat kepolisian yang berada di lokasi langsung mengevakuasi penumpang dan minibus yang terjun ke jurang sedalam 7 meter tersebut. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi mobil hilang kendali. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun sopir dan 2 siswa SD yang hendak menuju ke kota Makassar untuk liburan Natal Tahun Baru mengalami luka ringan dan dilarikan ke puskesmas setempat. Sementara itu, di Asahan, Sumatera Utara, 1 unit bus penumpang Putra Pelangi antar lintas kabupaten provinsi terbalik di Jembatan Kembar, Jalan Lintas Sumatera, Desa Aik Loba. Sejumlah penumpang pun panik dan berusaha keluar dari jendela bus untuk menyelamatkan diri. Peristiwa terjadi saat di Jembatan Kembar, bus melihat 1 unit truk yang hendak parkir di bahu jalan, namun tiba-tiba keluar ke lajur kanan dan membuat sopir bus banting setir. Jalan yang tinggi sebelah membuat bus pun oleng dan terguling. Akibat peristiwa tersebut, 20 penumpang mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke klinik terdekat. Kamis dini hari, terjadi kecelakaan maut yang melibatkan sebuah bus pariwisata dan sebuah truk di ruas tol Cipularang, kilometer 80, Babakan Cikau, Purwakarta. Kecelakaan bermula saat bus pariwisata membawa penumpang asal Tangerang melaju dari Bandung usai berziarah dari Tasikmalaya dan akan kembali ke Tangerang. Setibanya di lokasi, bus menabrak bagian belakang truk hingga ringsek. Terkait hal tersebut, setelah menjalani perawatan di UGD Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta, sopir bus pariwisata diamankan polisi. Meski demikian, pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dan masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab sopir menabrakan bus ke truk. Akibat kecelakaan ini, 2 orang meninggal, sementara belasan penumpang lainnya luka-luka. Malak-malak nih. Nih bos. Malak-malak nih. Tak mau membayar usai menyantap sepiring nasi, seorang pria diduga preman justru nekat memalak seorang pengunjung warung Tegal di kawasan Galur, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu malam. Korban mengaku ketakutan karena pelaku meminta uang dengan paksa sambil menunjukkan sebilah pisau. Tak hanya itu, pelaku juga nekat menaiki sepeda motor korban saat hendak pulang ke rumah. Udah dikasih 20, kan saya kan udah kasih 20, dia ini maksa mintanya 30. Kan saya kan nggak mau. Kan saya mau pulang, dia ini mau ngikut ke motor, Pak. Terkait hal itu, pemilik warteg pun mengaku resah karena pelaku kerap datang bergerombol dengan rekan-rekannya dan khawatir aksi premanisme tersebut akan berdampak pada sepinya pengunjung. Pelakunya sebenarnya komplotannya banyak, cuman kan dibagi-bagi. Kemarin cuma 1 orang sini, cuman dia bawa senjata tajam juga, melempar batu. Berbekal laporan dari korban, Rabu malam aparat Reskrim Polsek Kemayoran langsung mendatangi lokasi kejadian.
Meski demikian, polisi kesulitan mengidentifikasi pelaku lantaran tidak ada yang mengenal sosok dan asal-usul pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil terbakar di Jalan Raya Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Sebuah mobil jenis minibus tiba-tiba terbakar di Jalan Raya Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Mobil keluaran tahun 2000-an ini mendadak mengeluarkan asap dan api hingga ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Mobil yang dikemudikan Didik 40 tahun ini sempat mengalami remblong sehingga menepi ke pinggir jalan. Namun asap dan api tiba-tiba keluar dari kap mesin. Tapi setelah U-turn Aloha itu remnya agak dalam. Saya minggir cari tempat, pasang sen. Jadi sudah posisi masih, saya lihat temperatur nggak naik, AC tetap dingin. Saya matikan mesin, keluar, ngasih tahu istri kalau nelpon ini mobilnya mogok. Nah, baru noleh sebentar ternyata dari kap mesinnya itu keluar asap. Meski tidak ada korban jiwa, kebakaran ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Sidoarjo menuju Surabaya macet panjang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sebuah perahu nelayan terbalik usai dihantam gelombang tinggi di Laut Makassar. Akibatnya 6 nelayan terombang-ambing berjam-jam di tengah laut. Nah, kalau sudah sampai, naik bisa lipat. Petugas gabungan mengevakuasi 6 nelayan usai kapal mancing yang mereka tumpangi terbalik, dihantam gelombang tinggi di Tanggul Newport, Laut Makassar. Kejadian berawal saat 6 nelayan awalnya ingin menangkap ikan di seputaran Laut Makassar. Namun akibat cuaca ekstrim, kapal kepa-kepa yang mereka naiki terbalik dihantam gelombang. Tujuan mereka akan memancing di sekitar Tanggul Newport. Namun karena belum sampai di spot pancing mereka, kemudian kondisi cuaca lagi moderat tidak menentu, sehingga mungkin air gelombang laut pasang tinggi dan juga kondisi perahu yang bergunakan itu agak kecil sehingga dihantam arus gelombang terbalik di sebelum menuju spot pancing mereka. Usai dievakuasi, para korban dibawa ke daratan untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pencarian balita Rizky 3,5 tahun yang tenggelam terseret arus di selokan saat sedang bermain hujan hingga hari ketiga pencarian belum ditemukan. Petugas SAR gabungan masih berusaha melakukan pencarian dengan memperluas penyisiran di muara sungai Kalimakmur. Petugas gabungan dari Basarnas dan BPBD Surabaya terus melakukan pencarian terhadap balita Rizky yang berusia 3,5 tahun yang tenggelam akibat terseret arus deras di selokan tidak jauh dari tempat tinggalnya di Babatan Wiyung, Surabaya pada hari Selasa 24 Desember lalu. Ada 3 titik pencarian yang saat ini menjadi fokus tim Basarnas dalam menyisir Kalimakmur yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. 3 titik tersebut yaitu di aliran selokan menuju Sungai Kalimakmur, di sepanjang Sungai Kalimakmur, serta muara yang berada di sekitar Kalimakmur. Menurut Ketua Tim SAR Eko Aprianto, kendala pencarian korban di lokasi adalah banyaknya eceng gondok serta kondisi Kalimakmur yang berliku, sehingga harus membersihkan tanaman eceng gondok yang tumbuh hampir menutupi Sungai Kalimakmur. Untuk pencarian kita akan tetap melakukan seperti yang kemarin, tapi akan kita perluas. Kita perluas sampai mungkin nanti sampai GPD. Sementara itu, orang tua asuh balita Rizky dengan sabar menunggu di lokasi pencarian. Ia berharap anaknya bisa segera ditemukan.
Ya harapannya bisa ditolong gitu loh Pak. Bisa ditolong. Iya bisa ketemu lagi lah. Satreskrim Polres Kediri Kota Jawa Timur menetapkan 2 pelaku pengadangan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Kediri sebagai tersangka. Kedua pelaku dijerat dengan pasal pengeroyokan dan penganiayaan. Beberapa hari lalu, Kota Kediri dihebohkan dengan beredarnya video pertikaian 2 pemotor dengan Kajari Kabupaten Kediri. Akibat pertikaian itu, Kajari Kabupaten Kediri sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara. Kasus ini kemudian diselidiki oleh Satreskrim Polres Kediri Kota. Hasilnya, 2 pemotor berinisial HFL dan AM ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, motif kedua tersangka mengadang dan menganiaya Kajari Kediri karena menggunakan mobil dinas di luar jam kerja. Saat ini, Satreskrim Polres Kediri Kota telah menetapkan 2 pelaku tersebut dengan inisial HFL usia 33 tahun, warga Kota Kediri, dan AM usia 42 tahun, warga Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Dan saat ini sudah dilakukan penahanan di Rutan Mapolres Kediri Kota. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang sudah kami lakukan, bahwa motif sementara yang bersangkutan adalah mengetahui secara spontanitas ada plat merah yang dikendarai oleh korban, yang kemudian terjadi tindak pidana tersebut. Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menyebut bahwa menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke pihak polisian. Kini kedua pelaku sudah ditahan di Mapolres Kediri Kota dan terancam dengan hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Usai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam 2 kasus terkait Harun Masiku, KPK turut mencekal mantan Menkumham dan Ketua DPP PDIP Yasona Lauli. Yasona dinilai sebagai saksi kunci dalam kasus ini. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli ikut dicekal ke luar negeri bersama Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait kasus Harun Masiku. Yasona turut dicekal meski masih berstatus sebagai saksi. Lain halnya dengan Hasto yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan. Menurut mantan penyidik KPK Yudi Purnomo, Yasona adalah saksi kunci dalam kasus ini sehingga harus dicekal. Yasona merupakan saksi yang diperiksa terakhir kali sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Yasona diperiksa pada 18 Desember 2024 lalu di KPK. Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP dan mantan Menkumham. Sebagai Ketua DPP PDIP, Yasona dicecar oleh penyidik soal surat permohonan fatwa Mahkamah Agung. Sementara sebagai mantan Menkumham, Yasona dicecar terkait perlintasan Harun Masiku selama jadi buron. Sebelumnya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan Yasona Lauli ke luar negeri usai penetapan Hasto sebagai tersangka. Mereka dicegah selama 6 bulan lantaran KPK membutuhkan keterangan mereka untuk proses penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Hasto resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember lalu. KPK menuding Hasto bekerjasama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada Komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Selain itu, KPK juga menemukan bukti Hasto berupaya merintangi penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, usai ditetapkan tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya muncul ke publik dan menyampaikan sikapnya. Atas penetapan tersangka, Hasto mengaku tetap menghormati keputusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. "20 tahun sudah musibah gempa bumi dan gelombang tsunami Aceh berlalu. Namun tragedi pilu yang menelan ratusan ribu jiwa itu hingga kini masih dirasakan oleh keluarga korban yang masih selamat. Bertepatan dengan tanggal 26 Desember, ratusan warga dari berbagai daerah di Banda Aceh berduyun-duyun mendatangi kuburan massal di Desa Ulele, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Para warga datang untuk memanjatkan doa bagi keluarga mereka yang meninggal dunia. Suasana haru dan isak tangis terlihat di kuburan massal karena pengunjung larut dalam membacakan Yasin dan doa mengenang kerabat dan seluruh keluarganya yang hingga kini belum ditemukan jasadnya. Keluarga, mama, kakak, adik-adik, kalau di hari momen itu selalu ke kuburan massal yang terdekat. Mudah-mudahan jangan terjadi lagi, jangan dirasakan lagi sama anak cucu kita. Insya Allah saya selalu kemari walaupun nggak maksudnya pas harinya kejadian itu, saya tetap kalau ada waktu insya Allah Jumat selalu kemari. Itu nggak bisa hilang ya Pak, selalu berbekas ya. Apalagi kita ibu ya, semualah seluruh keluarga. Termasuk kakak, abang, ponakan, ipar semua 12 orang yang kandung. Sementara itu tercatat 14.000 jiwa lebih dimakamkan di kuburan massal Ulele.
Semua jasad dikubur dalam 2 lubang besar karena jenazah sudah tidak bisa lagi dikenali akibat diterjang gelombang tsunami. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ribuan warga Banda Aceh menghadiri puncak peringatan 20 tahun tsunami Aceh di halaman Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Acara diisi dengan pembacaan zikir dan doa bersama serta tausiah oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau A'agim. Ribuan warga larut dalam kehikmatan zikir bersama memperingati 20 tahun tsunami Aceh. Acara ini digelar di halaman Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Acara diisi dengan pembacaan zikir dan doa bersama untuk para korban yang tewas pada bencana tsunami di wilayah Aceh 26 Desember 2004 silam. Momen peringatan tsunami ini dimanfaatkan warga untuk mendoakan dan berziarah kepada keluarga dan kerabat yang tertimpa musibah 20 tahun silam. Selain zikir dan doa bersama, acara juga diisi dengan tausiah yang dibawakan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar alias A'agim. Sebelumnya tadi sebagai pembuka tuh kita melihat rekaman-rekaman yang pernah terekam di setelah itu adanya qasidah atau Peringatan 20 tahun tsunami Aceh di Masjid Raya Baitur Rahman ini turut dihadiri sejumlah duta besar negara sahabat. Di antaranya Maroko, Kuwait, Jepang, serta konsulat Amerika Serikat dan Malaysia. Peringatan ini diharapkan bisa menjadi pengingat dan pembelajaran untuk lebih siap menghadapi bencana. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Mengenang peringatan 20 tahun gempa bumi dan gelombang tsunami Aceh, objek wisata sejarah Museum Tsunami Aceh di Desa Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh dipadati wisatawan domestik dan mancanegara. Setiap penghujung tahun, terutama pada peringatan Tsunami Aceh 26 Desember, Museum Tsunami Aceh yang berada tepat di tengah ibu kota Provinsi Aceh ini ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah, bahkan sampai wisatawan dari mancanegara. Pengunjung sengaja datang ke Museum Tsunami untuk melihat dokumentasi secara dekat tragedi bencana alam yang merenggut ratusan ribu jiwa. Saat memasuki ruangan museum, pengunjung akan melewati sebuah lorong kecil, percikan air serta cahaya yang minim yang bertujuan mengajak pengunjung merenung sebelum Anda sampai ke ruang sumur doa, di mana di ruangan ini terdapat ratusan ribu nama korban tsunami Aceh. Selain bisa belajar mitigasi jika terjadi bencana serupa, para pengunjung juga bisa melihat langsung sejumlah foto, video, dan barang-barang sisa tsunami yang dipajang di Museum Tsunami Aceh. Mengenang 20 tahun tsunami, ya melihat foto-foto sejarah kilas balik yang ada di Museum Tsunami ini pasti teringat kembali kejadian di 20 tahun yang lalu itu ya. Walaupun waktu itu saya masih kecil, tapi ingatan bagaimana huru-haranya masih tetap teringat. Dari Museum Tsunami ini ya jadi kayak flashback kembali, mengenang kembali orang-orang yang nggak ada lagi, terus pembelajaran juga untuk sendiri. Untuk melihat benda dan koleksi tsunami, para pengunjung cukup membayar Rp5.000 per orang dan dibuka sejak pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore setiap harinya. Dari Kota Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.